Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramdhani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang identitas, media, dan masyarakat, khalayak dalam media, dan popular culture. Set yang pertama ini, identitas. Identitas merupakan persepsi seseorang tentang dirinya sendiri, termasuk gambaran tentang siapa mereka, bagaimana mereka melihat diri mereka, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Identitas dapat mencakup berbagai aspek, termasuk identitas pribadi seperti kepribadian, minat, dan nilai-nilai. Identitas sosial ini seperti kelompok etnis, budaya, agama, atau gender. Dan identitas sosial yang bergeser sesuai dengan konteks seperti peran sebagai siswa, pekerja, atau anggota keluarga. Selanjutnya ini ada konsep identitas ya. Ada 4 konsep. Yang pertama ada identitas pribadi, identitas sosial, konstruksi sosial, dan perubahan identitas. Nah, identitas pribadi ini mencakup aspek kepribadian individu, minat, preferensi, dan nilai-nilai yang membentuk persepsi tentang diri mereka sendiri. Identitas pribadi juga dapat melibatkan pengalaman hidup, pencapaian, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, identitas sosial. Identitas sosial ini berkaitan dengan afiliasi individu dengan kelompok sosial seperti kelompok etnis budaya, agama, atau gender. Identitas sosial ini bisa mempengaruhi cara individu memandang diri mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat. Terus yang ketiga, konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini, identitas seringkali merupakan hasil dari konstruksi sosial, yang berarti identitas individu dapat dipengaruhi oleh norma, nilai, dan harapan sosial dalam masyarakat. Individu juga mempelajari dan mengadopsi identitas mereka melalui interaksi sosial dan proses sosialisasi. Yang terakhir, perubahan identitas. Perubahan identitas ini dapat bervariasi seiring waktu dan konteks ya. Jadi identitas dapat mengalami perubahan identitas karena pengalaman hidup, pertumbuhan pribadi, atau perubahan lingkungan sosial. Namun ada juga elemen identitas yang tetap konsisten sepanjang hidup individu. Identitas itu bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk budaya, lingkungan, pengalaman hidup, dan interaksi sosial. Identitas ini tidak statis tetapi berkembang seiring waktu dan pengalaman individu. Identitas saya ini sebagai lelaki, peran sosial sebagai lelaki ya tentunya menjadi seorang kepala keluarga. Terus diskriminasi yang pernah saya alami ya, lelaki itu harus bisa, harus kuat. Lelaki tidak boleh bercerita, lelaki tidak boleh nangis. Padahal lelaki juga kan manusia, perlu yang namanya tempat untuk bercerita. Media memiliki peran yang kuat dalam membentuk dan mengkonstruksi identitas individu maupun kelompok dalam masyarakat. Jadi media membentuk norma dan nilai-nilai yang terkait dengan identitas. Misalnya seperti media dapat mempromosikan citra maskulinitas tertentu yang menekankan kekuatan fisik dan dominasi. Hal seperti ini dapat mempengaruhi bagaimana laki-laki memahami diri mereka sendiri serta bagaimana masyarakat mengharapkan perilaku lelaki atau perilaku laki-laki. Media dianalisis sebagai alat yang mentransmisikan pesan dan informasi dari pembuat media kepada audiens. Pendekatan ini menganggap media sebagai saluran komunikasi satu arah di mana pesan dan makna dikirimkan kepada audiens tanpa banyak ruang untuk interpretasi atau pengaruh pemirsa, pengaruh audiens. Pertama, analisis struktur pesan, identifikasi sumber dan kontrol pesan, analisis isi pesan, dan yang terakhir ada evaluasi dampak pesan. Saya jelaskan yang pertama dari identifikasi pesan utama. Identifikasi pesan utama ini ya atau inti yang ingin disampaikan oleh pembuat media. Ini melibatkan menentukan tujuan komunikasi yang ingin dicapai melalui media tersebut. Yang kedua, analisis struktur pesan, kan struktur atau format media ya. Jadi seperti narasi, tata letak visual, penggunaan gambar atau suara, dan penyampaian informasi. Perhatikan bagaimana pesan disusun dan disampaikan kepada audiens.
Yang ketiga, identifikasi sumber dan kontrol pesan. Identifikasi pembuat media atau sumber pesan. Perhatikan apakah ada kontrol yang kuat terhadap pesan dan apakah ada kepentingan atau agenda tertentu di balik pesan tersebut. Analisis isi pesan. Teliti konten atau isi pesan dalam media tersebut. Perhatikan kata-kata, gambar, atau simbol yang digunakan serta pesan yang disampaikan secara langsung maupun tersirat. Ditinjau dulu apakah ada stereotip, bias, atau kecenderungan tertentu dalam pesan tersebut. Maka yang terakhir, evaluasi dampak pesan atau dampak dari pesan tersebut ya. Evaluasi dampak pesan ya, evaluasi bagaimana pesan dalam media dapat mempengaruhi pemirsa atau konsumen. Perhatikan apakah pesan tersebut berhasil mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan dan apakah ada reaksi atau respon yang diharapkan dari audiens. Penerapan sudut pandang transmisional, contohnya ketika kita menganalisis iklan televisi, dalam hal ini kita akan mengidentifikasi pesan utama iklan, melihat bagaimana iklan tersebut disusun secara visual dan audiensial, mengidentifikasi sumber atau pihak yang bertanggung jawab atas iklan, dan menganalisis isi pesan dalam iklan dan mengevaluasi dampak pesan tersebut terhadap audiens. Jadi penting untuk kita ingat ya bahwa sudut pandang transmisional ini memiliki kelemahan dalam mengabaikan peran audiens dalam interpretasi dan pemahaman pesan media. Kritik terhadap sudut pandang ini adalah bahwa pemirsa tidak hanya menerima pesan secara pasif, tapi juga memaknai pesan tersebut sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan konteks mereka sendiri. Yang berikutnya, kalau memahami pesan dalam meaning base. Dalam sudut pandang ini, media dianalisis dengan fokus pada bagaimana makna dan interpretasi dibangun oleh audiens. Pendekatan ini mengakui bahwa pemirsa aktif dalam memaknai pesan media dan makna dapat berbeda antara individu yang berbeda berdasarkan latar belakang, nilai, dan pengalaman mereka sendiri-sendiri. Lanjut ke slide berikutnya. Langkah-langkah dalam menganalisis media dengan sudut pandang meaning base. Ada 4 langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi konteks, dekonstruksi konteks, interpretasi dalam, dan analisis makna. Yang terakhir ada evaluasi dampak. Identifikasi konteks dan audiens. Langkahnya pertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di mana media diproduksi dan dikonsumsi. Pahami juga karakteristik audiens seperti latar belakang sosial, nilai-nilai dan pengalaman mereka yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan pesan media. Yang kedua, langkah kedua, deskonstruksi pesan. Dekonstruksi pesan media untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang membentuk makna. Tinjau dulu struktur naratif, penggunaan bahasa, gambar, simbol, dan konteks dalam media tersebut. Yang ketiga, interpretasi dan analisis makna. Perhatikan berbagai kemungkinan makna yang dapat dianalisis oleh audiens. Pertimbangkan bagaimana audiens memaknai pesan media berdasarkan pengalaman mereka, pengetahuan, dan perspektif mereka sendiri. Identifikasi tema, nilai, atau pesan yang dianggap relevan atau signifikan oleh audiens. Langkah yang keempat atau terakhir, evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini dapat ditinjau implikasi dan dampak yang memungkinkan muncul dari makna yang dibangun oleh audiens. Pertimbangkan dulu bagaimana interpretasi makna dapat mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan mereka. Evaluasi juga dampak media dalam membentuk persepsi sosial atau perubahan budaya. Lanjut slide berikutnya, contoh penerapan sudut pandang meaning base. Contohnya saat kita menganalisis sebuah film nih, dalam hal ini kita akan mempertimbangkan latar belakang sosial dan pengalaman
audiens atau pemirsa, dapat mengidentifikasi elemen-elemen dalam film yang membentuk makna dan menganalisis bagaimana pemirsa dapat memaknai film tersebut berdasarkan perspektif mereka sendiri. Kemudian evaluasi dampak interpretasi tersebut terhadap persepsi, nilai atau sikap audiens. Sudut pandang Mengbest ini mengakui peran aktif audiens dalam memaknai pesan media, tapi juga mengakui bahwa interpretasi dapat bervariasi antara individu yang berbeda. Lanjut slide. Aktif ya, dalam konteks media ini terdapat dua konsep yang berkaitan dengan partisipasi dan interaksi individu dengan media, yaitu ada khalayak aktif dan khalayak pasif. Yang pertama ini saya akan jelaskan khalayak aktif dulu. Khalayak aktif merujuk pada individu yang secara aktif terlibat dalam proses konsumsi media. Mereka tidak hanya menerima informasi atau konten yang disajikan oleh media, tetapi juga berpartisipasi dalam memilih, menafsirkan, dan meresponnya. Khalayak aktif ini memiliki kontrol lebih dalam memilih media mana yang mereka ingin konsumsi dan bagaimana mereka menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh media. Mereka mungkin mencari informasi tambahan untuk berdiskusi atau bahkan menciptakan konten mereka sendiri sebagai responsi terhadap apa yang mereka konsumsi. Contoh dari khalayak aktif ini adalah mereka yang menggunakan media sosial untuk berbagi pendapat, memberikan komentar, atau berpartisipasi dalam diskusi online. Mereka juga dapat menciptakan konten seperti video, blog, atau meme yang merespon atau mengomentari topik yang sedang tren. Khalayak pasif ini merujuk pada individu yang lebih bersifat pasif dalam interaksi dengan media. Mereka cenderung menerima dan mengonsumsi konten media tanpa terlibat secara aktif dalam proses komunikasi atau meresponnya. Khalayak pasif cenderung menerima pesan secara harafiah tanpa banyak kritik atau penafsiran yang mendalam. Mereka mungkin hanya mengambil informasi yang diberikan oleh media tanpa mencari pemahaman yang lebih dalam atau berpartisipasi aktif dalam diskusi atau komentar. Contoh dari khalayak pasif ini, contohnya mereka tuh yang hanya menonton televisi secara pasif tanpa banyak komentar atau interaksi dengan konten yang ditampilkan. Mereka mungkin tidak terlibat dalam diskusi online atau tidak mencari informasi tambahan setelah menonton berita. Tipe teori khalayak ada hypodermic needle effect, cultivation theory, two-step flow, encoding dan decoding. Yang terakhir adalah use and gratification culture. Popular culture ini budaya populer yang merujuk pada aspek-aspek budaya yang umumnya diterima, diakses, dan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Ini mencakup segala sesuatu yang populer di kalangan massa, seperti musik, film, televisi, media, makanan, selebriti, dan tren sosial lainnya. Popular culture ini seringkali mencerminkan preferensi dan minat masyarakat pada suatu periode waktu tertentu dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Salah satu contoh dari popular culture ini seperti fenomena K-pop, pop Korea, yang telah meraih popularitas global dalam beberapa tahun terakhir. K-pop ini ditandai dengan penampilan yang mengagumkan, koreografi yang rumit, dan musik yang menarik, juga mempengaruhi tren mode, gaya rambut, dan bahasa sehari-hari di kalangan penggemar. Tentang perkembangan popular culture yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya dengan adanya platform streaming seperti Netflix, orang-orang sekarang dapat dengan mudah mengakses acara televisi dan film yang populer dari berbagai negara. Popular culture juga berubah seiring Popular culture juga berubah sejalan dengan isu-isu sosial yang sedang tren, seperti gerakan feminisme, kesadaran lingkungan, dan keadilan sosial. Misalnya gerakan Me Too yang telah mempengaruhi popular culture dengan menguncang industri hiburan dan menghasilkan perubahan dalam narasi dan representasi gender dalam film. Dalam beberapa tahun terakhir ya, popular culture ini juga telah dipengaruhi oleh kehadiran media sosial di mana tren dan konten dapat dengan cepat menjadi viral dan mempengaruhi cara orang berinteraksi, berbagi, dan mengonsumsi budaya populer. Popular culture ini terus berkembang dan berubah seiring dengan dinamika teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Hal ini tentu mencerminkan minat preferensi dan nilai-nilai masyarakat pada saat tertentu dan memainkan peran penting dalam membentuk budaya kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.